Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang hukum kepailitan. Kalau kita bicara tentang kepailitan, pengertian mendasar dari kepailitan adalah keadaan di mana debitur itu berada dalam keadaan yang tidak mampu untuk membayar. Itu definisi, tidak mampu untuk membayar karena hartanya telah berada dalam jumlah yang lebih kecil daripada kewajibannya. Itu sebenarnya pengertian umum dari kepailitan. Maka tidak heran kalau orang mengatakan jika memang pengertian dari kepailitan itu adalah keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya karena hartanya sudah berada dalam keadaan lebih kecil daripada kewajibannya, membuat orang memang mengatakan bahwa setiap kali debitur harus dibuktikan, maka dalil tadi atau pengertian tadi harus ada pembuktian untuk memenuhi keadaan bahwa debitur itu memang berada dalam keadaan tidak mampu karena hartanya berada dalam keadaan lebih kecil daripada kewajibannya. Inilah salah satu analisa ataupun pendapat yang lahir, pemahaman yang lahir dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan lama, Violation for Ordering 1905, yang sebenarnya di Indonesia sudah lama ada. Nah, pasal 1 ayat 1 itu diartikan bahwa seakan-akan kepailitan di Indonesia itu baru hanya akan diputus atau diterima oleh pengadilan jika debitur itu mampu dibuktikan telah berada dalam keadaan yang tidak mampu bayar utangnya kepada krediturnya. Nah, secara teknis, dari sisi hukum acara, ini nggak mudah dan bahkan boleh saya katakan hampir mustahil untuk dilakukan. Artinya, insolvency test atau pembuktian bahwa debitur yang ingin diputus pailit itu harus lebih dahulu terbukti telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Itu merupakan satu syarat pembuktian yang dalam hukum acara Indonesia itu hampir nggak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena dalam hukum acara Indonesia, untuk hukum acara perdata, majelis hakim itu berada dalam keadaan pasif. Maka dia akan meletakkan proses pembuktian itu pada satu ketentuan, siapa yang mendalilkan, dialah yang mempunyai beban untuk membuktikan. 163 HI atau pasal 1865 perdata. Artinya, jika si pemohon ingin memailitkan debiturnya, maka si pemohonlah yang wajib untuk membuktikan di depan pengadilan niaga, bahwa debitur yang dimohonkan pailit itu telah berada dalam keadaan insolvent, di mana hartanya sudah lebih kecil daripada kewajibannya. Mitra bisnis, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya seorang kreditur membuktikan bahwa debitur yang ingin dimohonkannya pailit telah berada dalam keadaan insolvent? Nah, kita mungkin akan coba masuk dulu pada apa pengertian insolvent. Nah, kalau kita meminjam ketentuan pasal 47 KUH Dagang, kurang lebih insolvent, walaupun itu pasal itu tidak di carry forward, tidak lagi digunakan dalam undang-undang, katakanlah badan hukum atau perseroan terbatas ya. Tapi di sana kira-kira dikatakan bahwa jika perusahaan itu mengalami kerugian, bleeding gitu, dan itu menggerus hartanya lebih dari 50%, maka kurang lebih dia sudah diartikan sebagai satu perusahaan yang secara teknikal sudah berada dalam keadaan insolvent. Artinya ada kerugian, dan kerugian itu menggerus modalnya lebih dari 50%. Jika kita gunakan ketentuan itu sebagai satu alat atau dasar berpikir untuk membuktikan, maka artinya kreditur yang mengajukan debitur untuk dipailitkan itu harus mampu membuktikan dengan pengadilan bahwa debitur yang akan dipailitkan ini telah berada dalam keadaan rugi yang menggerus modalnya lebih dari 50%. Nah, dari teori pembuktian, itu hanya bisa dimungkinkan jika kreditur tadi mampu membuktikan keadaan tadi melalui laporan keuangan atau balance sheet-nya. Nah, kalau kita lihat hubungan aktivitas bisnis di Indonesia antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, antara kreditur dan debitur, itu jarang sekali masing-masing pihak saling memegang laporan keuangannya. Ya, andai pun bank mungkin akan memegang laporan keuangan dari debitur ketika dia meminjam. Tapi dari beberapa pertanyaan saya di para pelaku pasar, ketika debitur tadi sudah berada dalam kolektibilitas 4, dia udah nggak mau lagi ngasih laporan keuangan terbarunya. Jadi kalau bank tidak memegang laporan keuangan terbaru dari debiturnya, bagaimana dia bisa membuktikan depan pengadilan bahwa debitur ini telah mengalami kerugian yang menggerus modalnya lebih dari 50%. Nah, sementara di Indonesia, 163 bilang, jika Anda mendalilkan Anda nggak mampu membuktikan, maka dalil Anda ditolak. Hukum acara perdata Indonesia atau kepailitan itu memang tidak mengenal yang disebut dengan discovery. Jadi pengadilan tidak bisa memaksa pihak untuk menghadirkan.
Ketika pihak mengajukan dalil, dia yang membuktikan. Ketika dia tidak membuktikan, ditolak. Sehingga dari situ kita lihat bahwa asumsi aja. Kalau ada 100 pelaku usaha, ya, antar pelaku usaha, dan ingin memailitkan mitra bisnisnya dari 100 tadi, saya duga belum tentu ada 5 dari mereka yang memegang laporan keuangan debitur yang akan dipailitin. Itu artinya dengan teori insolvency test, mustahil orang bisa dipailitkan di Indonesia. Itu juga yang memberikan satu dasar kenapa undang-undang kepailitan lama hampir tidak bisa digunakan. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.